Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di series Intip Karir. Di Intip Karir series ini kita sering kali kedatangan berbagai speakers dari berbagai industri, ada dari banking, FMCG, retail, BUMN, dan masih banyak lagi. Nah, di kesempatan kali ini adalah Intip Karir series yang ke-23. Di sini kita kedatangan satu kakak nih di sini, ada Kakak Bimo Satrio, yang biasanya dipanggil Kak Bimo. Kak Bimo ini dulu merupakan lulusan dari Manajemen Keuangan Universitas Diponegoro. Untuk Kak Bimo ini sendiri tuh mengawali karirnya sebagai MDP atau Management Development Program di PT Pegadaian Persero ya Kak ya. Dan Ya, saat ini Kak Bimo ini sudah menjadi asisten manajer 2. Untuk spesifiknya ini menjadi gold analyst juga nih, Kak Bimo. Mungkin boleh sapa-sapa ya. teman-teman dulu, Kak Bimo. Halo, Kak Bimo. Sekarang aktivitasnya apa aja nih? Halo, eh, selamat pagi, siang, sore, malam buat adik-adik ya yang coba ngepoin akunnya Sonia gitu. Jadi perkenalkan aku Bimo Satrio, biasa dipanggil Bimo gitu. Saat ini aku asisten manajer 2 di PT Pegadaian dengan program MDP ya. Aku masuk ke PT Pegadaian di jalur MDP batch 4. Saat ini aku ditempatkan di divisi produk gadai ya, divisi produk gadai di unit gadai efek gitu. Cuman aku juga ngerangkep juga sebagai gold analyst di Pegadaian gitu. Tim yang menganalisa pergerakan harga emas di PT Pegadaian sih, kayak gitu Kak Sonia. Oke, menarik banget nih Kak Bimo. Ada job role gitu, gold analyst ya Kak ya. Gold analyst ini tuh berarti adalah satu divisi yang menganalisa pergerakan harga emas. Ini menarik banget sih. Nah, selain emas ini Kak Bimo biasanya analisis apa lagi nih Kak? Ada saham atau yang lain gitu di Pegadaian? Mungkin aku koreksi dulu sih. Jadi Boleh. Gold Analyst ini itu adalah working group ya. Jadi Oke. bukan merupakan divisi gitu. Jadi bukan merupakan job desk yang definitif, tapi lebih Hmm. kepada task force gitu loh. Jadi Oke, oke. di Pegadaian itu ada satu working group yang memang in charge gitu untuk menganalisa fenomena pergerakan harga emas, terus menganalisa kondisi makro juga yang mempengaruhi harga emas dan dolar sih. Lebih kayak gitu sih Kak Sonia. Oke, berarti termasuk dolar juga ya. Kalau saat ini tuh lagi naik nih Kak Bimo atau gimana nih Ya, harga emas sekarang? ya lumayan sih. Kalau harga emas saat ini lebih didrive oleh sentimen ya antara Rusia dan Ukraina itu. Ukraina. uh, jadi drivernya emas saat ini harganya naik itu karena adanya risk and uncertainty gitu. Jadi adanya risiko dan ketidakpastian, itulah yang membuat harga emas sekarang jadi naik banget nih. Gitu. Oke, nah tadi kan kita juga udah sempat dengar profilnya Kak Bimo ya Kak. Kalau Kak Bimo itu berasal dari program MDP atau Management Development Program, batch 4 tuh Kak. Nah kalau Tuh. MDP dari Pegadaian sendiri, ini programnya seperti apa sih Kak Bimo? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman sama adik-adik di sini, berapa lama programnya, terus ada in-class trainingnya kah, terus atau ada OJK, ada OJT-nya dulu berapa kali, berapa bulan gitu, dan dirotasi ke divisi apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu gitu, Kak. Ya, jadi untuk pengertiannya ya atau Hmm. definisinya MDP itu Management Development Program ya. Hmm. Kurang lebih sama sih ya Son ya kayak MT-MT BUMN lainnya gitu. Seperti ODP di bank gitu. Jadi memang program MDP ini diperuntukkan untuk calon pemimpin ya. Tentu untuk mempersiapkan calon pemimpin di masa depan itu kan perlu banyak penguatan gitu, enhancement. Jadi di dalam program itu juga ada berbagai macam training gitu, mulai dari in-house training gitu, terus ada leadership training, penguatan di segi bisnis gimana kita cara kita lebih memahami bisnis gitu loh. Karena memang kita kan korporasi, orientasi kita itu adalah profit ya. Orientasi kita adalah profit, jadi kita juga harus punya jiwa
bisnis nih, kewirausahaan gitu. Nah, nanti selama program MDP itu selama 8 bulan, kita bakal banyak banget nih dibekalin pemahaman-pemahaman tentang gimana cara kita menjalani bisnis ya, semacam kita bikin lean canvas ya, bisnis model canvas, terus kita diajarin juga public speaking, terus bagaimana cara presentasi yang baik dan benar, elevator speech dan lain-lain gitu. Itu yang menunjang kita untuk harapannya nanti di masa depan bisa menjadi calon pemimpin. Gitu sih kurang lebih. Kalau in-house trainingnya dulu berapa lama nih Kak Bimo? In-house training itu 8 bulan sih soalnya. Oh, 8 gitu. bulan full ya berarti ya? Atau termasuk ada on the job training juga ada nggak tuh Kak? Yang kayak diputar dulu. Ada on the job training. Jadi tapi on the job trainingnya karena kemarin kan awal-awal COVID ya. Pandemi. Jadi kan aku masuk tahun 2020 awal. Terus setelah itu ada COVID bulan Maretnya ya. Iya bulan Maret. Ya, betul. Di situ udah programnya dipotong-potong gitu. Jadi akhirnya yang pendidikan yang banyak berinteraksi dengan orang lain tuh dipangkas-pangkas gitu. Jadi kayak gitu sih. Kalau Kak Bimo kan tadi mention Kak Bimo itu batch 4 ya. Itu tuh berarti setiap 1 tahun ada 1 batch gitu atau gimana tuh Kak Bimo kalau di MDP-nya Pegadaian? Nah, jadi nggak mesti sih Son. Jadi di sini ada kalau info yang aku tahu ya, jadi di sini tuh menyesuaikan juga sama kebutuhan dari perusahaan gitu. Okay. Jadi ketika perusahaan membutuhkan kebutuhan di level-level tertentu gitu, di posisi tertentu, terutama yang khusus buat job grade yang sama dengan MDP ini, kemungkinan besar sih bakal dibuka. Berarti kalau untuk informasi batch 5 kapan, ini juga berarti belum ada ya Kak Bimo ya? Belum ada, tapi pasti bakal diinfokan sih lewat sosial media sama official website-nya Pegadaian sih. Pegadaian ya, oke. Dan kalau untuk MDP Pegadaian ini, apakah menerima dari semua jurusan gitu Kak? Dan semua universitas atau spesifik nih misalnya hanya menerima anak ekonomi atau anak teknik gitu? Seperti apa tuh Kak Bimo? Ya, jadi kalau di MDP itu kita yang aku lihat ya, itu berbagai macam jurusan. Berbagai macam jurusan. Bahkan temanku ada yang ditempatin di Innovation Center ya, divisi Innovation Center. Itu dia background pendidikannya itu teknik perminyakan ITB. Teknik perminyakan ya. Agak luas lah ya. Jauh gitu. Terus ada yang juga dari teknik perkapalan gitu. Ya karena MDP ini kan general ya, jadi yang dilihat itu lebih kepada nilai diri kita gitu, nilai diri kita. Mungkin background juga menentukan, tapi porsinya lebih besar kepada diri kita yang sebenarnya itu apakah layak dan sesuai dengan value perusahaan atau enggak, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, kalau untuk MDP di PT Pegadaian ini nih Kak Bimo, ini satu angkatannya Kak Bimo ada berapa orang tuh Kak? Teman-temannya Kak Bimo yang dalam satu angkatan? Kalau nggak salah 120 sih. Oh lumayan banyak ya, 120 orang. Tapi menyebar itu semuanya apakah di head office atau juga ada yang akan ke cabang-cabang nih Kak? Kebetulan di angkatanku yang di cabang sih belum ada gitu, karena kebutuhannya banyak di kantor pusat ya. Di head office, gitu. Tapi ya lebih banyak di kantor pusat, sebagian lagi di kantor wilayah, sebagian lagi di kantor area gitu. Jadi ada juga yang di luar Jakarta gitu ada juga ya. Di orang Jawa terus dipindah ke Kalimantan gitu ada gitu. Jadi memang dari awal juga kita dipersiapkan gitu. Apakah bersedia bila ditempatkan di luar Jawa gitu misalkan ya. Itu tergantung usernya juga sih ketemunya kayak gimana. Dulu juga aku ditanyain juga apakah siap apabila ditempatkan di manapun ya seluruh Indonesia ya.
di situ harus tanya bener-bener nih sama diri sendiri siap apa enggak gitu. Nanti jangan sampai ya dari awal kita udah bilang siap tapi ternyata di kenyataannya tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Ya itu sih konsekuensi yang harus kita terima ya menjadi seorang MT di satu perusahaan MDP, seperti ya. itu. Iya. Oke, nah kalau Kak Bimo sendiri nih Kak, kenapa dulu memilih untuk bekerja nih sebagai MDP-nya Pegadaian nih Kak? Kenapa nggak MDP-nya BUMN lain gitu? Atau kenapa harus MDP gitu Kak? Kalau Kak Bimo kenapa nih? Satu ya, kenapa harus MDP dulu deh? Boleh. Kenapa harus MDP? Karena MT ya, dia tergolong MT dan informasi yang aku dapat, MT itu perusahaan cenderung lebih menginvestasikan banyak gitu ke calon karyawan ini gitu. Nah, dari situ kan sudah sudah disiapkan nih calon karyawannya untuk bisa siap di tempat kerja, beda dengan posisi yang memang dia dibutuhkan secara spesifik gitu. Misal kita ada pembukaan itu staf keuangan di satu perusahaan, otomatis ya di situ kita mau nggak mau harus siap gitu ketika diterjunkan di tempat kerja itu secara langsung. Mungkin ada ya briefing di awal gitu, tapi tidak akan sebanyak peserta yang dari MT gitu, seperti itu. Jadi kenapa memilih MDP, karena MDP ini salah satu program MT. Dan kenapa Pegadaian gitu, ini jujur aja sebenarnya dulu aku daftar banyak sih, pencari kerja banget lah intinya. Iya, nggak apa-apa sih, wajar-wajar. Bukain Website. website dan nah itu kayak gitu. Dan rezekinya mungkin di sini kali ya, rezekinya mungkin di sini. Aku juga daftar beberapa juga sih, MT gitu. Cuman beberapa kali lolos, beberapa kali nggak aku lanjutin gitu. Nah, dilalah gitu. Aku di Pegadaian ini jalannya kayak lurus gitu. Ternyata lolos ya udah. Memang rezekinya kayak gitu sih, Sam. Oh, Gitu. oke. Nah, kalau untuk tahapan seleksi kali ya, Kak. Tadi kan kita ngomongin tentang MDP-nya Pegadaian nih. Tahapan seleksinya itu ada, kalau yang waktu tahunnya Kak Bimo itu ada apa aja gitu berdasarkan pengalamannya Kakak, sama waktunya itu kira-kira berapa lama nih, Kak? Rekrutmen dari awal masukin berkas sampai udah dinyatakan keterima gitu. Wah, ya ini hal yang menarik sih, karena aku merasa, ini kalau dibandingkan teman-temanku yang lain ya, itu rekrutmen tuh ya kayaknya tidak selama di MDP ini sih gitu. Jadi aku dari awal daftar sampai dinyatakan lulus itu berapa bulan ya? Kayak hampir setengah tahun kayaknya. Lumayan lama ya, lumayan lama. Lumayan lama gitu. Karena dari awal submit sampai dipanggil ke tahap tes kayak TPA gitu ya, di awal-awal kayak TPA gitu, itu ya cukup lama sih gitu. Nah, jadi yang tahapan pertama itu dari proses administrasi ya, terutama kan administrasi gitu. Berkas ya. Udah masuk ke tahapan-tahapannya administrasi, itu ya hampir sama sih kayak tempat-tempat lain gitu ya. Ya soal CV, ijazah, terus ada formulir dan lain-lain itu harus lengkap gitu, nggak boleh kurang. Terutama CV sih, CV juga menentukan juga ya, karena itu kan representasi dari diri kita gitu loh. Nah itu juga cukup dipertimbangkan gitu di program MDP kemarin. Terus yang kedua, setelah administrasi lolos, ada yang namanya aku lupa namanya sih, cuman yang aku kerjakan di situ adalah ya hampir mirip tes TPA gitu loh. Tes TPA. Oke, tes potensi akademik, kayak psikotes gitu ya Kak ya berarti. Ya, psikotes. Nah, di psikotes itu ya biasalah, itu ada kemampuan numerik, ada kemampuan spasial, terus kata verbal, gitu ya. Ya. Verbal gitu-gitu. Terus di situ juga ada pertanyaan tentang value perusahaan gitu. Nah, karena dulu pas aku daftar BUMN itu belum
akhlak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan soal value perusahaan itu juga tentang core value yang dulu gitu loh, yang dulu udah dipegang sama Pegadaian udah lama gitu, itu namanya G value. Nah, jadi di awal pun seperti kita melamar seorang gadis ya, seorang orang yang kita suka gitu loh, kita kan harus tahu dulu nih dia itu seperti apa, kita kepoin dulu lah. Nah, itu hal yang sama dan divalidasi dari tes itu gitu. Pemahaman kita tentang perusahaan yang mau kita lamar tuh sejauh mana? Nah, ada di situ, di tes itu. Terus yang ketiga lebih tes kepribadian ya, personality test sih gitu. Jadi di situ ada keterangan bahwa tidak ada jawaban yang benar dan yang salah. Jadi jawab sesuai dengan diri kalian masing-masing gitu kan. Habis itu selesai. Nah, apabila itu lolos, ada tahapan namanya bikin vlog gitu. Oke, Nah, ada tahapan bikin vlog ini ya. yang cukup menarik sih. Karena vlognya ini ada beberapa syarat gitu. Satu, kita harus datang ke cabang Pegadaian terdekat. Terus yang kedua, kita harus melakukan ini ya, kita harus presentasi tentang produk gitu, produknya Pegadaian gitu. Itu juga ngetes seberapa paham kita tentang produk knowledge-nya perusahaan. Iya. Yang kita mau, yang mau kita daftar gitu. Kita tahu apa enggak sih produk-produk itu, kita lihat dari situ. Terus yang ketiga itu dari dari ininya ya non teknis lah, kayak videonya kita editnya kayak gimana, itu dilihatnya dari seperti itu. Itu juga cukup banyak sih Son kemarin yang upload. Aku kan sempat kepo juga ini yang daftar berapa ya. Iya, berapa tuh? Kisaran berapa sih Kak Bimo? Itu yang upload itu sekitar berapa ribu gitu, 2000 atau 2000-an kayaknya kalau nggak salah. Ada 2000 video gitu dengan kualitas dan kualitas dan kreativitas masing-masing gitu. Jadi karena tidak ada guideline ya, tidak ada guideline ini format harus seperti apa, harus memperkenal apa. Itu jadi masing-masing sesuai kreativitas masing-masing gitu. Nah, terus setelah tahapan video ada lagi namanya LGD. LGD itu Leaderless Group Discussion gitu. Nah, hampir sama seperti FGD ya. Mungkin teman-teman semua bisa browsing lebih lanjut gitu tentang LGD. Jadi kurang lebih seperti FGD, tapi di dalamnya tidak ada moderator gitu. Jadi udah dibiarin aja. Hanya ada observer yang mantau kita. Jadi kita dikasih case. Tema case-nya tuh apa tuh Kak Bimo kalau dulu? Sekitaran apa tuh? Maksudnya tentang Pegadaian banget atau tentang sesuatu hal yang beda gitu, misalnya ekonomi atau apa gitu? Oh enggak. Jadi gini, tes yang dulu aku case yang dulu aku dapat itu bahkan nggak ada hubungannya sama perusahaannya gitu. Dan sangat general. Jadi di situ case-nya adalah grup kita diinstruksikan untuk membuat poster. Posternya berisi tentang konten yang bisa menumbuhkan rasa well-being seorang pekerja di dalam kantornya gitu. Oke. Nah, itu kan cukup general ya, jadi nggak ada hubungannya sama perusahaan. Jadi fair gitu. Jadi di situ jadi kan pas LGD itu kebetulan pesertanya adalah peserta MDP sama SDP gitu. Kalau SDP itu dari internal Sonia. Jadi orang yang udah bekerja di Pegadaian ya dengan posisi grade 4 di situ, itu untuk bisa naik ke grade 7 itu salah satu channelnya adalah dengan lewat program SDP itu. Oh, kayak staff development program ya berarti? Betul. Nah, jadi kenapa isi case-nya itu tidak ada hubungannya sama perusahaan juga untuk itu ya, netralitas ya. Ya, biar fair gitu kan, biar sama-sama. Sama. Di situ momennya sama. Lalu di situ karena nggak ada yang mimpin ya.
Itu jadi itulah menariknya LGD itu di situ. Siapa yang mulai duluan dan apa namanya harusnya kayak gimana dan kita harus berbuat apa itu di situ sih. Dan itu bakal kelihatan memang mana-mana orang yang pengen punya ambisi buat lolos, mana yang memang dia smart gitu, dia bisa analisa situasi dan menjalankan case-nya dengan benar, itu kelihatan semua di situ gitu. Jadi itu sih Son. Terus setelah apa namanya melewati fase itu LGD, habis itu ada fase ini ya, apa wawancara user gitu. Oke. Wawancara user. Nah, jadi wawancara user ini diinterview oleh 2 orang dengan job grade 14 ya. 14 itu secara apa namanya kepala divisi gitu kalau di sini. Kepala divisi atau pinwheel itu udah top manajemen lah itu. Apa namanya ditanyainnya ya tentang apapun lah, jadi latar belakang, hal-hal yang nggak pernah terfikirkan itu keluar semua di situ. Gitu. Jadi kayak kamu udah punya pacar belum gitu. Terus iya. Jadi memang itu juga yang aku lihat ya, itu menguji ini kita sih, mental kita. Mental kita, ya betul. Jadi kesiapan kita dalam menerima pertanyaan itu diuji di situ. Karena sebagian besar orang yang ini ya, yang aku ini sharing-sharing sama teman-teman juga ya, mereka kalau mau interview itu belajarnya apa sih? Ya udah tentang pekerjaannya aja, kamu belajar ini. Ternyata setelah aku datang ke situ, ditanyainnya kamu udah punya pacar belum? Ini hobinya ngapain gitu. Ya jadi bersiaplah menerima pertanyaan yang mungkin kalian nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Terpikirkan, jadi, ya benar sih. Tipsnya ya relax aja gitu, improvisasi ya. Kita harus relax gitu. Nah, kebetulan di situ apa namanya interviewernya menanyakan hal yang ini aku di kampus itu ngapain aja gitu. Bukan dulu kan kita Genbi juga kan gitu. Nah, aku dijelasin dulu aku di Genbi aktif ini, aktif itu, terus apa hobi aku apa, olahraga dan lain-lain gitu. Nah, tapi di situ juga kita berusaha menyampaikan message kita gitu ke interviewernya bahwa meskipun kegiatan kita banyak, tapi ada value yang mau kita provide gitu dalam rangka untuk bisa berkontribusi di perusahaan itu. Gitu. Karena percuma juga sih kalau misalkan kita jelasin tentang pengalaman, tapi kita tuh nggak menyampaikan message apa-apa ke mereka gitu loh. Jadi kesannya kayak sombong kan. Iya betul. Nah, itu sih yang beberapa kali aku apa ya, kayaknya aku mengalami aku interview terus kayak aku nggak mendeliver message apa-apa gitu. Nah itu sih dari situ aku belajar sampai situ. Belajar. Nah, jadi setelah wawancara lanjut ke kesehatan. Lanjut kesehatan dulu aku. Jadi ya seperti apa tes ini ya kesehatan pada umumnya yang lebih kepada cek lab gitu, cek lab darahnya, tes darah, tes tensi, berat badan, mata dan lain-lain gitu. Jadi medical check up itu kalau yang aku tangkap lebih kepada kesiapan kita apabila kita bekerja gitu kan karena perusahaan kan juga rugi juga kan rekrut orang yang ternyata dia misal yang ketika dia kena pressure sedikit dia langsung drop gitu kan, itu kan jadi satu kegagalan investasi gitu kan perusahaan gitu. Jadi memang dipastikan nih ini nyari yang paling sehat dan paling layak gitu di akhir. Nah itu nungguin dari dari tes kesehatan MCU sampai ke pengumuman itu juga cukup lama Son. Jadi aku juga di situ sempat daftar-daftar yang lain juga gitu. Oke, ada tes lari gitu nggak sih Kak Bima dulu?
Kalau tes lari nggak ada sih, Nggak ya? tes lari nggak ada, tapi Ronsen tes jantung standar. ada, Oh, jantung ada. Oke. jantung Cukup ada. lengkap sih berarti kalau udah sampai ada tes jantung juga. Cukup lengkap sih dulu. Terus apa namanya, ya, tes urin ya gitu-gitu. Pokoknya bener-bener badan kita ada apanya itu dicek gitu. Makanya mungkin tipsnya buat teman-teman semua kalau mau MCU, pastikan kalian tidak mengkonsumsi apapun yang aneh-aneh dalam 7 minggu ke belakang gitu. Atau kalau bisa nggak usah sama sekali lah, karena kita nggak tahu hasilnya juga gitu. Karena kita nggak tahu hasilnya juga, sebenarnya yang mereka apa yang mereka lihat tuh di aspek apa gitu ya. Karena kan nggak ada juga orang yang ini ya, apa istilahnya, perfect semuanya gitu ya. Ya, ya, benar-benar. Gitu. Jadi mereka relatif aja sih melihat mana yang cocok aja gitu buat lolos gitu ya. Itu lebih ke arah situ sih soalnya. Terus udah pengumuman akhir. Terus Nah keterima. dari situ offering letter kan, offering letter dulu di Surabaya. Oh, Offering. Karena jadi gini, Pegadaian itu punya corporate university kan. oke. Nah, university yang paling gede itu ada di Surabaya. Makanya kita dulu, Hmm, aku dulu posisi masih di Semarang juga nih. Tahu-tahu di kabar ini udah pengumuman nih gitu. Oh iya nih, ternyata tahu-tahu ada masuk grup, nomorku udah dimasukin grup orang nih siapa. Ternyata lolos gitu. Terus 2 hari berikutnya langsung disuruh ke Surabaya. Udah di sana offering letter. Langsung pendidikan sih di situ. oh, langsung ya berarti ya, Kak, ya? Tapi beberapa apa namanya, ada perubahan ini schedule pelatihan ya. Akhirnya dijadikan in-house, di online kan semua. Hmm. Tapi waktu ke Surabaya gitu berarti dari tiketnya misalnya pesawat atau kereta atau dari tempat penginapannya gitu di-provide ya berarti ya Kak ya sama perusahaan atau enggak? Di provide setelah kita sign in, tanda Hmm, tangan kontraknya. oke, reimburse gitu lah ya istilahnya. Jadi kalau misalkan kita datang terus kita nggak tertarik gitu ya, ya itu ya udah, itu konsekuensi Iya, kamu untuk biaya sendiri datang ya, ke ya. situ. Berarti semuanya harus ke Surabaya ya, walaupun misalnya kita Harus. asalnya dari luar pulau pun akan ke Surabaya semua. Mm-mm. Oke, oke. Nah, kalau tadi kan Kak Bimo sempat mention juga di tahapan seleksi itu ada interview user ya. Nah, untuk pemilihan divisinya nih Kak Bimo, apakah waktu awal Kak Bimo daftar itu disuruh memilih nih, misalnya mau divisi apa sih gitu yang tertarik, atau diplotin aja gitu random sama perusahaan? Gimana tuh Kak kalau Kak Bimo dulu? Ya, jadi yang aku lihat dari 120 anak itu, eh, mereka nggak ini sih, ya beda-beda ya. Ada yang memang mereka punya kompetensi khusus, itu mereka punya sertifikasi di bidang manajemen risiko misalnya gitu. Nah, Iya, itu eh, usernya akan melihat bahwa oh ini anak ada potensi bila ditempatkan di divisi ini, divisi risiko gitu. Tapi apabila kita nggak mention itu, ya kemungkinan besar kita juga bakal ditempatin yang sesuai kebutuhan aja gitu loh, nggak ada spesifikasi khusus. Nah kebetulan dulu aku sempat nge-mention kalau aku punya sertifikasi di pasar modal gitu. oke. Nah, terus di challenge juga coba jelasin tentang program produk Pegadaian yang relate dengan pasar modal gitu. Dan aku sempat belajar juga kan tentang itu, ada Gadai saham namanya, Gadai Efek. Jadi produk Gadai Efek ini adalah produk gadai, cuman agunannya itu adalah saham dan obligasi gitu, aku jelasin kayak gitu. Terus di challenge terus tuh untuk tahu nih aku bener ngerti atau enggak gitu ya. Nah, syukurnya di situ aku bisa jelasin dengan baik dan benar ya. Meskipun ada hal yang aku nebak-nebak nih karena aku nggak yakin ya, tapi setelah itu aku Iya, make sure, iya. aku buka-buka, oh ternyata bener gitu. Nah itu sih apa namanya yang aku alamin kemarin gitu. Jadi mungkin buat tipsnya apa ya, memang
di interview itu tidak menjamin kita akan ditempatkan di divisi apa gitu. Tapi apabila kita punya satu value yang memang itu dianggap perusahaan adalah value yang bisa apa namanya berkontribusi di divisi terkait ya yang bersangkutan, itu bisa banget sih membuka kemungkinan untuk bisa seperti itu. Tapi kembali lagi kepada apa perusahaan ya, culture-nya seperti gimana, lebih kayak gitu sih gitu. Dan Pegadaian saat ini kan sedang masih dalam fase transformasi nih. Jadi dari tahun 2019 kita melakukan transformasi di berbagai aspek ya, terutama di teknologi gitu. Jadi banyak membuka anak-anak yang memang mereka melek teknologi gitu. Bahasa kerennya itu apa namanya? Teknologi savvy lah, Savvy, ya. savvy, gitu kan. Jadi anak-anak yang memang mereka nggak gaptek gitu, itu lebih cenderung disukai sih di sini. Jadi gitu. Understand. Kalau tadi kan sempat mention tentang working culture juga nih Kak Bimo. Kalau working culture di Pegadaian tuh seperti apa tuh Kak? Apakah yang BUMN gitu? Apakah udah mulai kayak dibawa ke anak mudaan dikit gitu atau gimana tuh Kak kalau di Pegadaian? Kalau working culture di sini ya kita mengikuti ini ya core value BUMN. BUMN, akhlak ya. Akhlak itu ada amanah, terus kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, dari situ diturunin lagi gitu, karena ada satu yang namanya adaptif, itu sedangkan kondisi eksternal ini eranya era yang nggak penuh dengan ketidakpastian ya. Itu dari di sini culture-nya lebih kepada menyiapkan diri atas ketidakpastian itu gitu. Nah, makanya di sini tuh banyak banyak area-area yang digitalisasi gitu. Jadi di sini digitalisasi lagi lumayan masif ya gitu. Dan culture di flow kerjanya juga udah mulai ngikutin flow kerja kayak di startup gitu. Kita pakai Scrum juga gitu. Jadi ada Scrum Master, terus kita kerja pakai sprint backlog dan lain-lain gitu. Nah, kita udah ngikutin pola kerja agile gitu sih. Jadi dibilang kolot-kolot banget ya enggak, dibilang maju kayak startup banget juga enggak. Jadi kita lebih ini sih moderate aja gitu, sesuai sama visi perusahaan juga gitu. Nah, karena kan itu semua transformasi dan lain-lain itu dilakukan atas dasar untuk menuju visi perusahaan. Kayak gitu sih soalnya. Oke, Kak Bimo. Terus ini juga ada pertanyaan nih Kak dari adik-adik kelas kita. Kalau untuk salary range awal di MDP Pegadaian itu di kisaran berapa tuh Kak? Mungkin range aja kali biar nggak ini. Waduh, kalau salary aku bisa jamin ini salah satu yang salah satu yang top ya dari segi ini ya di awal programnya gitu. Karena ini kita kan di awal program kita bukan gaji sih, seperti itu kayak uang saku. Uang saku ya, kayak MD. Uang saku itu ya itu udah lumayan lah buat ngopi sebulan 30 kali juga kayaknya nggak habis sih. Cukup lah ya gitu. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup, dan aku bisa menjamin di antara yang lain ini salah satu yang paling tinggi lah gitu. Oke. Dibandingin dengan yang ya. Cuman kalau dari segi setelah pengangkatan itu relatively hampir sama gitu. Relatively hampir sama. Jadi ya kalau dari segi salary ya menarik banget sih menurut aku untuk yang ini ya baru memulai karir gitu dengan proses pendidikan yang cukup menarik gitu. Jadi di Corporate University Surabaya itu juga
ya fasilitas yang kita dapat tuh bener-bener kita udah tinggal belajar doang gitu. Kita nggak usah Oke. mikirin tentang Penginapan gitu-gitu udah ada semua ya berarti. penginapan, laundry, terus makannya udah dijamin. Kadang juga kita request makanan, misal pengen pizza gitu, di hari Sabtunya datang pizza gitu. Jadi ini program yang cukup ini sih, apa ya, cukup menyenangkan buat aku ya. Pengalaman bisa jadi MVP ini adalah pengalaman yang paling menyenangkan gitu, karena aku nggak perlu banyak modal gitu, udah tinggal apa Nggak namanya berangkat bawa menyiapkan diri, diri gitu ya. Iya, bawa diri aja, bawa diri sama semangat ya, tapi ya iya betul percuma betul. juga kalau di sana kita lemas gitu, karena uh, jadi kita apa namanya dikasih banyak fasilitas itu juga implikasinya juga banyak materi juga yang kita serap gitu loh. Mungkin ini aja sih apa ya, flashback aja ya. Jadi Pegadaian itu dulu salah satu salah satu jurusan di STAN dulunya. Ini I buat orang yang belum see. tahu ya. Ya, aku belum tahu juga Jadi sih. Pegadaian itu dulunya ada di STAN. Jadi ada D1 Pegadaian, D1 Pegadaian, ada sampai D3 juga gitu, sama kayak Tiga pajak apa gitu ya. namanya, D3 pajak gitu-gitu. Nah makanya sebenarnya culture-nya hampir mirip PNS sih di awal pembentukan itunya ya, di awal pembentukan PT-nya gitu. Karena Pegadaian itu kan sempat mengalami beberapa fase sih. Jadi dari zaman dia Perjan, terus dia jadi Perum, sampai jadi PT, itu fasenya itu apa namanya ya, cukup inilah, transformasinya cukup banyak gitu loh untuk sebuah perusahaan gitu ya. Makanya apa di sini kita banyak dapat insight juga sih dari orang-orang lamanya gitu. Jadi cukup menarik sih, industrinya juga industri yang masih ini kan, masih cukup apa, pesaingnya juga masih belum banyak gitu. Jadi untuk soal stability kayaknya ini sih, apa, dari stability dari segi perusahaannya cukup stable lah di financial service gitu. Oke. Nah, kalau untuk suka duka jadi MVP di Pegadaian nih Kak, apa nih Kak Bimo? Kalau versi Kak Bimo. Aduh, kayaknya aku suka semua sih, Son. Suka semua. Apa nih yang paling disuka di Pegadaian? Yang paling aku suka ini lebih kepada dukungan perusahaan terhadap karyawan yang ingin maju ya. Jadi Oke. kita dari awal program MDP itu juga vendor-vendor yang dipakai buat pendidikan itu juga menurutku vendor-vendor yang cukup berpengalaman ya di bidangnya gitu. Ya aku tengok juga ini kayaknya vendor yang dipakai juga di apa BI gitu-gitu, sama di Telkom kayaknya hampir ini sih mereka juga sering pakai itu. Jadi atau mungkin karena standar BUMN seperti itu ya, aku juga kurang paham sih. Terus yang kedua, ketika kita udah masuk di unit kerjanya ya, terutama di kantor pusat itu, kita bisa ini sih, bisa apa namanya, karena kita dekat dengan manajemen di awal di apa di kantor pusat, jadi kita tuh dekat dengan knowledge-nya gitu loh. Jadi kita belajar langsung tuh enak, dan yang aku suka dari Pegadaian, culture-nya di sini sangat ini ya, sangat hangat gitu loh. Hangat. Oke. Jadi Kak nggak, Bimo dapat kehangatan ya berarti. ya itu sih yang aku ngerasa nyaman gitu, akhirnya ngerasa nyaman. Karena di awal-awal aku sempat berpikir kalau, aduh kayaknya kalau orang-orang di kantor pusat mereka pinter-pinter, terus aku takut nih nanti nggak bisa ngikutin frekuensi mereka. Ya ternyata setelah aku lihat orang-orangnya cukup open sih di sini, orang-orang cukup open. Dan menurut aku itu cukup matter ya, karena Ya, ya, ya. beberapa kali aku dengar cerita beberapa teman-teman aku juga ada yang lingkungan kerjanya membuat mereka menjadi demotivasi gitu loh. Dan kenapa aku menjadikan itu sebagai hal yang aku sukai adalah aku paham bener diri aku ketika aku sedang mengalami ini ya,
krisis kepercayaan lah ya. Oke. Jadi kalau kita udah ngerasain demo tuh ngapa-ngapain kan males. Nah, di sini frekuensi itu tidak terlalu membuat aku menjadi seperti itu sih. Itu yang aku merasa aku beruntung gitu bisa di sini. Tapi kalau nggak enaknya ini ya karena dulu aku sempat di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah training sempat ada COVID itu, jadi exposure ketemu teman-teman tuh jadi nggak semakin Kurang ya. ini Oh ya. iya. Jadi bahkan aku tuh ada yang sama-sama MDP tapi aku nggak kenal gitu. Nah, itu sih aku sayangkan banget. Aku sayangkan banget. Dan kalau aku dengar pengalaman-pengalaman dari MDP yang sebelumnya, MDP 1, 2, 3 itu, mereka banyak banget acara bahkan sampai, apa namanya, jadi kita ada yang namanya, ini, kayak militer-militeran gitu loh. Oh, Rindam. Yang kayak Indonesia. gitu-gitu. Nah, itu tuh ada yang pelatihnya di Surabaya, terus apa namanya kegiatan itu di Bogor gitu. Jadi satu angkatan tuh apa bareng-bareng gitu. Dari Naik Surabaya ke pesawat. Bogor. Oh iya, seru tuh. Jadi ya apa namanya ya sense of belongingnya dapat banget gitu. Nah itu yang nggak aku dapat di angkatan COVID ini Pandemi sih. ya, angkatan pandemi. Gitu. Oke nih Kak, ini pertanyaan terakhir mungkin nih Kak. Kalau karir pet di MDP Pegadaian itu seperti apa tuh Kak? Begitu masuk nanti langsung dapat certain position dan apakah Ya. bisa di rolling itu ke divisi mana aja nih Kak yang potensial yang ada di Pegadaian untuk seorang yang barusan lulus dari MDP? Jadi starting point ketika kita masuk ke Pegadaian dengan jalur MDP, kita akan mendapat corporate title asisten manager 2 gitu, atau dari grade-nya kita masuk ke grade 7 ya. Jadi grade itu apa namanya paling rendah itu di 4 ya kalau aku nggak salah ya. Paling rendah itu di 4, terus paling tinggi itu ada di 17 gitu. Jadi kita masuk di tengah-tengahnya lah, kita nggak mengalami fase 4, 5, 6 gitu, kita langsung fast track ke grade 7-nya gitu. Ya itu cukup lumayan lah gitu, di posisi apa entry level, terus kita masuk sebagai assistant manager 2 tuh cukup inilah, cukup bisa apa kebanggaan di keluarga lah gitu. Nah, terus opportunity kita, apakah kita bisa mendapatkan rotasi, itu tentu bisa banget gitu. Sesuai dengan aspirasi kita. Jadi ini sih hal yang aku cukup apa ya apresiasi ya dari perusahaanku sendiri gitu. Karena di sini itu cukup mendengarkan gitu loh. Cukup mendengarkan. Jadi kita diberi semacam form aspirasi gitu. Kita tuh ingin di mana sih gitu karirnya. Nah, di situ maka dari strategic human capital-nya dia bakal melihat apakah posisi kita suitable di situ gitu. Dan yang aku lihat dari rotasi-rotasi dari angkatan sebelumnya sih itu kebanyakan diturutin sih gitu. Jadi Itu baik sih itu kalau kayak gitu. Jadi memang benar-benar melihat apakah kita sesuai gitu keinginannya di perusahaan ini gitu. Jadi bisa misalkan nih aku pengen jadi apa namanya di Semarang gitu. Ya udah request aja di Semarang gitu. Dan apa yang kemarin melakukan hal yang sama juga terjadi gitu. Jadi dia pengen bisa apa rotasi ke Semarang karena di orang Semarang. Jadi diturutin beneran gitu. Nah itu hal yang aku pikir ini ya hal yang nggak menarik semua ya. company bisa kasih itulah. Ya, Gitu. semua company bisa melakukan hal itu gitu dengan segala pertimbangannya. Nah itu sih yang aku pikir cukup ini ya cukup baik gitu. Yang sekarang coba dilakukan divisi SHC itu. Jadi apa nggak cuma melihat
apa namanya kompetensi aja, cuman juga melihat sebenarnya minat kita di perusahaan tuh kemana sih gitu. Nah, jadi lebih kayak gitu sih Son. Oke, oke, Bim. Nah, kalau misalnya disuruh mengulang waktu lagi nih, apakah Kak Bimo tetap akan mengambil MDP Pegadaian sebagai start kerjanya gitu atau enggak nih, Kak? Kalau aku bisa mengulang waktu, aku nggak mau daftar yang lain malah. Oh, udah langsung ya, udah Artinya MDP aku mungkin. langsung gitu. Karena ya yang namanya job seeker itu kan pasti mengalami dinamika ya. Apa Mhm. namanya mentok di interview nggak lolos, terus baru tahap FGD nggak lolos lagi gitu. Nah, aku kalau misalkan bisa belum waktu, aku tidak perlu mengalami itu, langsung aku daftar gitu. Oke, oke, understand, understand. Oke, thank you banget Kak Seperti itu. Bimo udah bersedia buat sharing-sharing di series Intip Sama-sama. Karir part 23 ini. Semoga sharing-sharingnya Kak Bimo tadi bermanfaat nih buat teman-teman ataupun adik-adik yang Semoga bisa sedang mencari menginspirasi. pekerjaan, ya, yang khususnya yang ingin masuk ke Pegadaian juga nih. Mungkin nanti sebagai juniornya Kak Bimo kali ya di Pegadaian. Ya. Amin gitu. Semoga sharingnya bisa menginspirasi. Dan buat teman-teman jangan kemana-mana karena di minggu-minggu selanjutnya kita juga masih akan ada Intip Karir series yang part-part berikutnya nih dari berbagai company maupun industri yang ada di Indonesia gitu. Jadi stay tune aja di channel ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, mungkin bisa di-share ke teman-teman ataupun keluarga kalian yang juga membutuhkan video maupun konten-konten yang ada di series Intip Karir ini. Oke, sekali lagi thank you banget buat Kak Bimo udah bersedia sharing-sharing. Sama-sama. Semoga Kak Bimo sukses selalu dan juga sehat selalu ya Ini pastinya. Sehat sukses dan juga bahagia Sonia. selalu. Oke, buat teman-teman juga stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you. Dah, Dah. bagi.